Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hada siratum mustaqim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun. Sampai situ, walaupun tidak sampai di situ. Kaji kita sebuah kepatang atau kepatang sebuah sampai kepada hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Yasin surah ke-36 ayat sampai 56 ke petang. Yang intinya adalah untuk orang-orang yang beriman bermasaleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa, bagi mereka telah Allah persiapkan surga dengan segala kenikmatan, sehingga dikatakanlah surga itu dengan jannatun naim, surga yang dipenuhi aneka macam kenikmatan. Nah, di antara hal yang diberi kabar gembira kepada calon-calon penghuni surga itu mereka berada dalam kesibukan yang menyenangkan atau bersenang-senang, bernikmat-nikmat, berlezat-lezat dengan berbagai macam kenikmatan surgawi, sehingga mereka tidak terkena, tidak ingat dan lupa kepada yang lainnya, termasuk orang-orang yang mereka kenal di neraka. Mereka beserta pasangan-pasangan mereka duduk-duduk santai-santai, bercengkerama, bercerita dan bernostalgia di tempat-tempat duduk, tempat-tempat sandar, tempat-tempat bersandar, bertelekan di taman-taman surgawi di bawah naungan dan lindungan pepohonan surga. Itu gambaran kemarin. Maka pagi kini kita lanjutkan. Lahum fiha, untuk mereka, ayat 57, atau bagi mereka, fiha, di dalamnya ada fakihah, fakihah buah-buahan. Walahum, dan untuk mereka, bagi mereka juga, ma yad'un, apa saja yang mereka inginkan. Mari kita pahami di surga atau jannah
Di situ ada aneka macam buah-buahan. Mirip dengan buah-buahan dunia, namanya pun sama, cuman rasa berbeda. Wa utu bihi mutasyabiha, diberikan kepada mereka mirip serupa dengan buah-buahan surga. Bahkan buah-buahan dunia adalah contoh kecil daripada buah-buahan surga, cuman rasa berbeda. Kabarnya konon diriwayatkan bahwa satu buah surga mempunyai 70 rasa. Dalam tafsiran Sayyid Ar-Rahman ketika dijelaskan di situ tuh watalhim mandud, buah-buahan yang bersusun-susun atau pisang yang bersusun-susun. Bila dipetik satu buah 70 rasa. Dipetik lo buah di sampingnya 70 rasa. Dipetik lo buah sampingnya 70 rasa. Ya, andaikan pisang yang bersusun-susun. Pisang tu ada sasike isinya. Halo? Bara sasike isinya? 3 balai sini. Kalau tak sampai 5 balai, 3 balai. Nandu sasike ya tak ada dah. 3 balai, 4 balai. Kecil sia, ya kecil ambo lah. Dipatahkan satu buah 70 rasa. Ambillah buah cik lain di sampingnya 70 rasa. Ambillah cerai 70 rasa. Itu tidak dapat kita membayangkan. Itu kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjalekan setentangan firman Allah Ta'ala dalam surah Rahman. Surah Al-Waqi'ah. Ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud. Pohon-pohon sejenis pohon-pohon pisang yang bersikik-sikik, bersisir-sisir. Itu kalau diambil buahnya begini rasanya. Itu namanya fakiyah. Dikecilkannya fakiyah karena orang memakannya senang-senang, suka-suka, ketawa-ketawa, senyum-senyum, kame lama mani. Kame lama mani lezat. Tak kinyam-kinyam Rasulullah. Bisa dulu lama lihat. Kame lama mani tak kinyam-kinyam Rasulullah. Itu bahasa surga. Tetapi tentu saja apa yang dijalihkan oleh para ulama belum berapa dengan yang sebenarnya. Karena bagaimanapun kita manusia menghayalkan, menggambarkan kenikmatan surgawi itu tidak bisa kita khayal. Bagaimana kita mengkhayalkannya? Wala khatara ala qalbi bashar. Tidak bisa kita khayal. Tidak terlintaslah di agak-agak di pengana di hati seseorang bagaimananya. Jika dikatakan mala ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum terlintas dan tidak akan terlintas di hati manusia. Bagaimanapun manusia mengkhayal-khayal tidak bisa. Atulannya fakihah, lahum fiha fakihah, untuk mereka, bagi mereka di sana ada fakihah, ada buah-buahan. Dengan catatan buah-buah surga itu tidak mendatangkan sakit, tidak dicuru dan tidak dikumbu, dan tidak bocor, menceret, tidak muak, tidak bosan, dan tidak sampai membuat manusia itu sangiah, bara aja dimakan. Buah-buah dunia kan paling
Tiba di pisang 3 tu lah. Lah banyak lu sindau pada nama suat. Tiba durian, kalau durian yang kadang tu banana cik tak ada. Itu dunia, tapi di situ enggak. Karena yang namanya muak, jemu besar, sangnya. Kekanyangan tak ada. Yang kedua, orang makan itu bukan tidak litak, tapi ingin menikmati. Minum bukan haus, tapi karena ingin menikmati. Yang namanya negatif kan tak ada. Itulah kelebihan buah-buah surga dibanding dengan buah-buah dunia. Fakihatun walahum ma yada'un. Dan bagi mereka di sana atau di dalamnya surga itu ma yad'un, apa saja yang mereka inginkan. Ma yatamannau, apa yang mereka inginkan, mereka angankan, lalu mereka bisa minta. Bahkan passwordnya, rupanya kita cari dalam tafsiran para ulama, password ku ala namanya bahasa surga nukah. Kata kunci. Kata kunci boleh ada pas gini. Setiap menginginkan sesuatu, orang-orang yang ada di surga cukupnya membaca subhanakallahumma. Lalu apa yang mereka inginkan datang. Tiba. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Surah Yunus surah ke-10 ayat 10. Da'wahum fiha, dan mereka dalamnya, doa mereka, panggilan mereka, seruan mereka dalamnya adalah subhanakallahumma. Dalam penjelasan ulama antara lain disebutkan, kalau tidak salah Imam Qurtubi dalam tafsirannya, apa yang mereka inginkan sesuatu, mereka cukup membaca subhanakallahumma. Nah, apa yang mereka inginkan tiba, diantar atau datang, dilayani oleh bujang-bujang surga, gilman namanya, atau gadis-gadis surgawi yang siap melayani mereka. Cukup mereka bilang subhanakallahumma. Wallahu alam, tapi itu penjelasan para ulama. Jadi apa yang mereka inginkan, ma yad'un, apa yang mereka inginkan. Silakan berkhayal, silakan menginginkan, silakan mengangankan. Lalu dibaca subhanakallahumma, tiba datang. Seakan-akan subhanakallahumma itu kata kunci, password. Itulah, tinggal masuk saleh. Tinggal beramal saleh. Syaratnya masuk beramal saleh, sekalam. Itu kira-kira penjelasan. Ma yad'un, apa yang mereka inginkan, sejalan dengan ayat yang lain tu. Lahum ma yasha'una fiha, untuk mereka apa yang mereka kehendaki. Bahkan ada tambahan, waladaina mazid, ada tambahan. Ada suruh malang kita, kulu wa tamatta'u, makalah bersenang-senanglah, berpuas-puaslah, bernikmat-nikmatlah, tidak ada larangan. Tidak ada hambatan, makanlah. Dalam ayat lainnya banyak ayat, kalau kita juga itu banyak ayat. Tapi intinya tidak ada larangan, tidak ada hambatan, sehingga dikatakan la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tidak henti-henti berbuah. Setiap dipetik tumbuh, setiap dipetik tumbuh, setiap diambil tumbuh. Wala mamnu'ah, tidak dilarang, tidak ada yang mencegah. Ambil saja, ketujuh. La maqtu'ati wala mamnu'ah wa furushim marfu'ah, dan seterusnya. Lahum, itulah lahum ma yasha'una
Untuk mereka di situ ada yang apa saja yang mereka daun apa saja yang mereka ingin. Salamun, ayat yang ke-58. Salamun, kepada mereka dikatakan salam. Salam itu keselamatan dan keterhindaran dari hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak disukai, yang tidak diinginkan, berupa kejahatan, keburukan, kejelekan, dan hal-hal yang dibenci, namanya salam. Salam, terhindar, terlepas, terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak disukai, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang menyakitkan. Sehingga orang kau aman daripada apa yang tidak disukainya itu. Aman daripada ketakutan, kekhawatiran, salam. Itu non salam. Salam itulah menjadi bahasa salam, selamat pagi, selamat pulang. Berarti terlamat, terhindar, terbebas daripada hal-hal yang tidak diinginkan sepanjang perjalanan pergi dan pulang. Salam. Itu salam. Surga itu disebut dengan Darussalam. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah menyerumu, Allah memanggilmu untuk masuk Darussalam. Bahkan menjadi tambahan bagi orang yang menambah. Menjadi tambahan bagi orang yang menambah bacaan Allahumma anta salam. Allahumma anta salam wa minkas salam. Yang panjang-panjang tu kok. Fahina bisalam. Beko wa adkhilna al jannata salam. Masukkanlah kami kepada jannah Darussalam. Negeri, tempat, rumah, perkampungan yang penuh dengan kedamaian dan keselamatan serta kesejahteraan. Nama Darussalam. Nah, kalau Nabi biasa dibaca oleh orang yang baca kan Allahumma salam wa minkas salam tabarakta ya azal jalali. Dulu nanti yang ditambahkan oleh orang yang menambah. Allahumma salam wa minkas salam fahina bisalam. Aduh tambah aja deh. Ini biasa ni di guru MDA repek kok. Sebabkan di MDA tiap subuh didikan subuh. Itu dah ajar sampai sini. Sampai adkhilna jannata Darussalam. Nah, surga itu namanya Darussalam. Kenapa ada namanya Darussalam? Itu dar itu kan perkampungan, negeri, tempat tinggal atau rumah yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan. Baru saja tiba di pintu surga, lah itu cepat melekat. Baru saja tiba di surga, itu sambutan melekat. Udkhuluha bisalam. Silakan masuk kamu ke dalam surga dengan bisalam, bisalamin aminin. Masuklah kalian semua ke dalam surga aku. Bisalamin aminin. Dengan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, aman, sentosa. Silakan masuk. Dalam surah Az-Zumar kita dengar imam nama baca no. Qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, Rasul di pintu surga wah. Kata malaikat salamun alaikum. Salam untukmu. Az-Zumar surah ke-39 ayat 73. Amah kita mencigok sebentar. Cigoklah. Az-Zumar surah ke-39 ayat 466. No siana mencaliaknya masuk surga, sen tak mencaliak masuk surga je.
Populer. Coba dibaca oleh imam-imam dan membaca no. Wasiqa 73. Dan di antara bagaikan duta-duta dan bagaikan tamu-tamu istimewa. Alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka menuju jannah. Balak dah. Cubalah bayangkan kat seketik. Datanglah tamu-tamu, duta-duta, rombongan demi rombongan. Di dunia bayang lu, datang rombongan kau, datang rombongan kau, datang rombongan, disambut dengan tari gelombang, dengan cara no, dia terlempong bagai, dia silik, dia terbuatan sah. Bayanglah orang nyambutnya. Dikaluangkan kata lianya, bunga-bunga. Nama nyambut pun kami-kami rancak-rancak. Di dunia. Dia nak datang ko apa anu. Ibu anu. Lalu diantar ke tempat di mana beliau lah dipersiapkan tampaknya. Alihkan ke surga. Sika ko dua. Kalau untuk orang kafir, sika ko dihalau. Kalimat sama, pemakaian berbeda. Pemahaman tidak sama. Sika untuk orang kafir ayat ke-71-nya itu dihalau, digiring dengan bentakan hardikan. Kalau untuk orang beriman, itunya diantar. Bunyinya sama, pemahamannya berbeda. Dan diantarlah orang-orang yang bertakwa bagaikan tamu-tamu dan duta-duta yang telah ditunggu kedatangannya menuju surga zumara, rombongan demi rombongan. Dan boleh kita baca ku awak jangan ku awak itulah harapan. Jangan dibaca yo kok lah. Awak mana ko? Hatta hingga apabila ja'uha, telah sampai dan telah datang mereka kepadanya, ja'uha, sampai ke surga. Wa futihat, sementara pintunya telah lama dibuka. Kata-kata waw itu hal, pintunya dalam keadaan sudah terbuka. Kalau neraka pintunya tertutup, lah datang penghuninya baru dibuka. Itu beda waw. Di ayat ke-71 berkecekkan hatta idza ja'uha futihat abwaaba. Kalau di surga wa futihat, sedangkan kata waw hal, sedangkan telah dibuka pintu-pintunya untuk menyambut datang, pintu gerbang yang luar biasa. Luar biasa ni. Jarak antara dua pintu surga saya 1,700 lebih kilo. 1,272 kilo. Baru entah balah. 2 daun pintu. Wa qala lahum, dan ketika tiba di pintu-pintu surga, rupanya beliau-beliau yang mulia-mulia kolah menunggu. Siapa? Khazanahnya. Khazanah, penjaga-penjaganya lah menunggu nanti di situ. Manalah gagahnya dia. Gagah ni. Kok senyum guys, kata ibu-ibu baru nak arok kok. Halo. Tanda arok senyum. Tidak. Kata khazanahnya salam. Dengan salam. Salamun alaikum. Salam sejahtera atasmu.
Dah lama kami menunggu kalian di situ. Kami diperintah oleh Allah untuk menyambut kalian di situ. Salamun. Itu kecil malaikat. Para malaikat yang istimewa yang ditugaskan spesial menjaga pintu gerbang atau berada di gerbang-gerbang surga. Berbahagialah dan beruntunglah kalian semua. Untuk itu sekarang fadkhuluha, silakan masuk dan kalian kekal di dalamnya. Ini sambutan pertama, salamun. Sambutan pertama, salamun. Kalian sudah berada di gerbang Darussalam. Sehingga dalam surah Yunus, udkhuluha bisalam. Masuklah dengan salam. Aminin. Tiba di dalam surga. Kalau tiba dalam surga ada kah? Nah, tiba kita dalam surga, haruk kita. Baina ahlul jannah fi na'imihim. Ketika mereka sedang asik-asik, berlezat-lezat, bernikmat-nikmat, bersenang-senang, bersantai-santai, disibukkan dengan segala macam yang ada di surga. Tiba-tiba muncul cahaya, izzata alaihim nur, muncul cahaya. Cahaya yang sejuk, damai, senang. Farafa'u ru'usahum, lalu mereka angkat kepala mereka, kiranya Allah yang muncul. Allah yang datang di balik cahaya-cahaya. Bercahaya, bersinar. Di atas mereka semua penuh cahaya, cahaya kemilau yang luar biasa. Lalu dicapkan kepada mereka, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Salam untuk kalian semuanya, wahai penghuni surga. Salamun. Itulah kata-kata salamun qaulam mir rabbir. Fayanzuru ilaihim wa yanzuruna ilaihi. Allah melihat mereka dan mereka pun melihat Allah dengan mata telanjang. Nampak. Dari itulah puncak kenikmatan. Tiada arti yang lain dan tidak ada guna yang lain. Kerana puncaknya lah dapat. Ketemu bersuara, nampak. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Aku namanya ziyadah. Tambah kenikmatan yang luar biasa. Fala yaltafituna ila syai' min na'im. Mereka tidak menoleh. Tidak memandang ke lain sebab mereka terpukau, terpana dan terkesima. Seakan-akan mereka entah berada di mana. Selalu mereka melihat kepada Allah. Akhirnya tertutup di balik hijab. Tinggallah tersisa cahaya-cahaya kemilau-kemilau yang menyinari mereka. Itulah namanya puncak kenikmatan. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nazirah. Surah Al-Qiyamah. Itu puncak. Tidak ada arti surga, tapi harus kita masuk surga. Sebab di surga kita tidak bisa begitu. Baliknya kita kaji kawan wak. Tidak bertemu pun jadi. Yang penting pucuk rumah nampak. Kain tergantung saya lah. No di masih bersuhu, pokoknya bertemu nak masalah di mah. Kerana nang puncak tu mana, tidak tampik bersuhunya tu. Kalau bahasa kami menjolong-jolong nikah kah di kami ko ndak rumah nan perlu. Ndak kamar, ndak spring bed, ndak telong-telong. Ndak pakaian, mengatu. Halal. Ko na baru-baru na lama-lama ko lah cuk berang-berang mangi-mangi baru-baru. Kira begitu. Jadi salamun itu ucapan langsung daripada Allah ketika mereka lah berada di surga. Saling asik-asik bercerita, bercengkerama,
dan nostalgia, menikmati segala yang ada. Tiba-tiba muncul cahaya luar biasa di atas mereka semua. Lalu mereka menongak. Keluarlah ucapan, salamun alaikum, qaulam mir rabbir rahim. Kiranya itulah Allah melihat mereka dan mereka dapat melihat Allah. Balodu nama ngadang surga pada Allah jadi kaji itu sakitlah kepala. Kalau itu je dimuncul-munculkan di kuasa setan tak bekah. Orang banyak memuncul-munculkan tunjuk ini. Allah di atas aras, mana ngadang aras pada Allah. Tentu Allah bertampik. Allah turun ke dunia, baca Allah turun ke dunia seperti gua malam tinggal. Kalau Allah turun ke dunia, di lain mana ada Allah. Sakitlah tengkorak itu dibaca-baca, nak kaji wak. Kalau dambo nak kaji ambo, nak tambahkan kepalamu. Itu makanya kita sudah beriman. Dan Allah jangan kaji-kaji. La tafakkaru fillah, jangan fikir-fikirannya Allah dan zat Allah. Sakitlah, nak tambahkan di kepala kita. Pecahlah kepala kita. Namanya meledaknya ke, malah tuih kepala. Anan tambahkan nyawa saya kaji. Jadi kalau ditanya nanti, jadi kalau begitu Allah di surga, kadang surga pada Allah tu. Kita itu kadikaji. Dan jale, siapa masuk surga bertemu jo Allah. Usu jo Allah. Melihat kenikmatan tertinggi itu. Apalagi ketika kepada mereka diucapkan salamun, salam sejahtera, salam kedamaian untukmu semua. Inilah ucapan daripada Rabbir Rahim, Tuhanmu yang Maha Pengasih, luar biasa. Lalu setelah itu beralih kaji kepada beliau-beliau yang mujrim, para pendosa, para peneraka, ahli-ahli maksiat termasuk dalamnya orang kafir, orang tidak beriman dan seterusnya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ayat 59. Alun ketulis ketik leh. Wamtazu, dan dikatakan kepada mereka, berpisahlah kamu dari orang-orang beriman. Al-yauma, pada hari ini. Ayyuhal mujrimun, wahai para pendosa, wahai para pembangkang, para peneraka. Because sebagaimana yang diurai disebutkan oleh para ulama, baik ulama kebahasaan ataupun ulama tafsir. Wamtazu ko ya tamyiz. Tamyiz itu tamim. Ya dua zai, tamyiz. Mana makna daripada tamyiz, memisah antara dua. Dipisahkan. Antara dua hal, dua perkara dipisah. Dipisah. Namanya tamyiz. Wamtazu, disuruh pisah. Wamtazu pisah. Sehingga jale onggoknya. Jale lupa-lupanya. Jale kelompok-kelompoknya wamtazu. Pisah. Lalu di siko apa maksud wamtazul yauma? Ketikalah selesai, ketika dihisap ya. Ketika menjalani hisap atau di mahsyar, maka ketika itu dikatakan kepada mereka-mereka mujrimin. Mujrimin itu para pendosa, para pembangkang, para penurhaka. Jangan disebut juga dengan golongan kiri ya. Termasuk kalamnya para kafirin, para musyrikin, para wathaniyin dan segala macam. Disuruh mereka memisahkan diri pada kelompok orang-orang mukmin.
suruh misah menjarak. Ada yang mengecehkan kau tidak kato-kato, tapi menggambarkan ketika Allah berkehendak, lalu mereka kau pisah. Takwini namanya. Ketika Allah ingin berkehendak untuk tiba saatnya, maka tiba-tiba semuanya berpisah menjadi dua kelompok besar. Iko kelompok menuju surga, iko kelompok menuju neraka. Pisah. Ada juga yang memahami memang keluar titah dan perintah. Kalian nyerak senan, itu bahasa awak. Senan. Kau orang kemasuk surga. Kali itu nanti jadi mereka nan bulu baji di dunia aku bala ketika itu. Angkua sombong, zalim, sewenang-wenang, otoriter, engkar, kafirin dan segala macam diperintah berpisah. Senan. Kok begitulah bahasanya. Dihalau oleh malaikat. Sah. Balah beliau itu kemudian. Entah menakua, entah tatakua. Sebab para pembangkang, para penduraka, orang yang sombong, orang yang menentang lah kelompok-kelompok orang bagak-bagak dunia biasanya. Orang bagak-bagak, orang hebat-hebat, orang macik-macik, orang punya kedudukan, orang punya status, orang they have ko bahasa Inggrisnya orang berpunya, orang macik. Amtazul jawab. Dipilah kategori mahsyar. Dipilah. Bahaya itu makna pertama yaitu ketika Allah berkehendak untuk memisah mereka, maka ketika itu terpisah. Allah hendak memisah, terpisah. Atau pemahaman kedua memang dikatakan kepada mereka wamtazu, berpisah kalian. Dibagilah dua onggok padang. Ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang mujrimin. Kenapa? Karena kelompok orang-orang mukmin mereka akan diarahkan menuju sirat. Begitu pilih nama yang ketujuh. Yang pertama kelompok yang diarahkan menuju sirat. Sirat adalah jembatan, diarahkan menuju sirat. Kelompok kedua diarahkan langsung menuju neraka. Siqal ladzina kafaru. Diarahkan menuju neraka. Itu kelompok yang tidak beriman sama sekali, alias kafir atau non-muslim. Langsung menuju neraka. Sebab mereka tidak punya keimanan. Kelompok ketiga itu nama masuk kelompok pertama cakap tu, dipersilakan menuju sirat, tetapi mereka tidak bisa sampai ke seberang. Ada nonjolong saja meniti aswa, balambim. Pokoknya mereka harus mampir, harus singgah sabanta. Kalau nak selama-lamanya tidak. Kalau nak selama-lamanya singgah dalam tu kelompok kafirin. Yang melintas sirat itu mampir sejenak atau bara lamanya di neraka. Bahkan termasuk orang munafik yang dimuncung, orang yang beriman dimuncung, tapi munafik tetap dihalau, digering menuju sirat, cuma tidak sempat melangkah, langsung balambim masuk neraka. Karena mereka baru olok, dipelok-olok kelompok itu. Itu namanya dipisah. Maka dipersilakan kelompok mukmin melintasi sirat, dikasih cahaya, nur. Kau kaji ke petang ni terkena, kaji sarianu. Dah sekian bulan lampau, dikasih cahaya. Kasih cahaya.
Cahaya itulah yang akan menyerang mereka ketika melintasi sirat. Ada yang cahayanya luas, seluas-luasnya seluas gunung. Ada cahayanya yang menginyap-inyap serambu kaki, menginyap-inyap, menginyok-inyok serambu kaki. Adanya tuh. Kemudian kelompok yang sudah pisah itu langsung diarahkan menuju neraka. Karena menakutkan. Dirantai, dibelenggu, dikelompokkan dan diseret dalam keadaan panca indera mereka tidak berfungsi. Dirantai, dibelenggu, diseret. 70 zira'an fasluquh, 70 hasta panjang rantai. Panca indera mereka tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, telinga tidak berfungsi, tidak berfungsi. Dihalau, dibuang ke neraka, nanti tiba neraka baru difungsikan balik mata mereka. Itulah salah satu penafsiran Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ada yang memahami itu ketika di neraka, ada yang memahami itu ketika di mahsyar. Yang penting menurut beberapa penjelasan ulama, ketika ditarik menuju neraka, mereka tidak melihat. Tidak melihat, tidak menampak. Tidak difungsikan mata, pendengaran dan indera mereka. Setiba di neraka baru fungsi balik. Jadi wamtazul ayyuhama, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Baru ditegur, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ko insyaallah besok, mudah-mudahan hidupnya kita besok. Kita sambung kaji kita besok. Dan masa pagi kini ko harilah siang kadang, kadang-kadang siang hari, tidak ada kalam dah. Semoga berfaedah dan manfaat untuk kita bersemua. Mudah-mudahan dan besar harapan kita Allah masukkan kita ke dalam surga. Diucapkan kepada kita salamun nanti, ditunggu nanti di gerbang surga oleh malaikat, dikaluangkan segala bisa dikaluang kepada kita. Amin. Diakhiri subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.